Restoran itu penuh dengan cahaya lampu gantung yang elegan. Lantai marmernya mengkilap, mencerminkan betapa mewahnya tempat ini. Di salah satu sudut, sekelompok orang terlihat sibuk berbincang, tertawa, dan menikmati hidangan berbuka puasa bersama. Mereka adalah alumni dari sebuah SMA ternama, yang setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya berkumpul kembali untuk mengenang masa lalu dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka saat ini. Di parkiran, deretan mobil-mobil mewah berjajar rapi. Ada sedan Eropa berkilau, SUV terbaru dengan bodi mengintimidasi, dan beberapa motor sport yang harganya bisa membeli satu rumah. Malam ini, mereka yang datang bukan lagi remaja belasan tahun yang dulu bercanda di bangku sekolah, melainkan pria dan wanita dewasa dengan berbagai pencapaian. Namun, di tengah gemerlap kemewahan itu, suara knalpot berisik tiba-tiba mengganggu keheningan. Semua orang yang berada di area parkir spontan menoleh. Sebuah motor tua, Honda Supra berwarna pudar, masuk ke area restoran. Catnya sudah banyak mengelupas, suaranya kasar seperti minta pensiun. Lampu depan motor itu redup, dan spionnya hanya tinggal satu. Seorang pria turun dari motor itu. Ia mengenakan jaket lusuh yang terlihat sudah sering dipakai bertahun-tahun. Celana jeansnya sedikit pudar, dan tas selempang yang disampirkannya di bahu terlihat usang. Wajahnya tenang, sedikit lelah, namun tetap ramah. Ia melepas helmnya, mengibaskan rambutnya yang sedikit berantakan akibat angin malam. Beberapa orang yang kebetulan masih berada di luar restoran mulai berbisik. "Siapa tuh? Loh, itu bukan si Bima? Serius? Dia masih gitu-gitu aja?" Bima melangkah masuk ke dalam restoran tanpa menghiraukan bisikan itu. Setiap langkahnya melewati meja-meja yang dipenuhi alumni lainnya, ia bisa merasakan tatapan mereka. Beberapa orang tersenyum ramah, tapi ada juga yang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Ia mencari tempat duduknya, lalu meletakkan tasnya di samping. Di seberang ruangan, seorang pria yang mengenakan jam tangan mahal dan kemeja berkelas menoleh, lalu berbisik ke teman di sebelahnya. "Lihat tuh, masih pakai motor butut. Bukannya udah belasan tahun kita lulus?" Temannya tertawa kecil. "Mungkin belum beruntung. Kasian juga ya." Bima mendengar itu, tapi ia tetap tersenyum. Malam ini, ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia hanya ingin bertemu teman lama, berbagi cerita, dan menikmati waktu. Namun, tak ada yang tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang mengubah cara pandang semua orang terhadapnya. Bima duduk di salah satu meja kosong di bagian tengah restoran. Sesekali, ia tersenyum ketika melihat wajah-wajah familiar dari masa lalu. Namun, tak banyak yang menghampirinya. Beberapa teman lama hanya sekadar melirik, lalu kembali sibuk berbicara dengan kelompok mereka masing-masing. Dari arah meja lain, seorang pria dengan jas mahal dan wajah penuh percaya diri berdiri. Ia adalah Reno, dulu ketua geng populer di sekolah yang selalu dikelilingi teman-teman kaya dan berpengaruh. Kini, ia dikenal sebagai pengusaha sukses, pemilik beberapa bisnis di kota besar. Reno berjalan mendekati Bima dengan ekspresi setengah terkejut, setengah meremehkan. "Bima, serius lo yang datang pakai motor butut itu tadi?" tanyanya dengan nada heran. Beberapa orang di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka. Bima mengangkat alis dan tersenyum tipis. "Iya, motor masih setia sama gue sejak dulu," jawabnya santai. Reno tertawa kecil, seolah tak percaya. "Gila sih, lu masih pakai yang itu? Udah belasan tahun bro, gua kira minimal lu bawa mobil lah sekarang." Terdengar beberapa tawa kecil dari teman-teman Reno yang duduk di dekat mereka. Salah satu dari mereka, Dika, menyela dengan nada bercanda. "Bima, lu sekarang kerja apa sih? Gue penasaran. Jangan-jangan masih freelancer ya?" Bima tetap tersenyum. "Ya, begitulah. Ada usaha kecil-kecilan," jawabnya singkat. Reno tertawa lagi. Kali ini lebih keras. "Waduh, usaha kecil? Coba deh kerja di tempat gue. Lumayan kan, biar bisa ganti motor." Beberapa orang mulai ikut tertawa. Ada yang sekadar tersenyum simpati, tapi tak bisa menyembunyikan rasa iba mereka. Seorang wanita bernama Sarah, dulu teman sekelas Bima yang cukup dekat dengannya, melihat situasi itu dan merasa tak nyaman. Ia memandang Bima dengan ragu, ingin menolongnya dari rasa malu, tapi tak tahu harus berkata apa. Bima sendiri hanya menghela napas pelan. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Justru, di matanya ada sorot kesabaran yang luar biasa. Ia menyesap minumannya perlahan, membiarkan mereka puas berbicara. Karena tak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Karena dalam beberapa menit ke depan, segalanya akan berubah. Reno duduk di kursinya dengan percaya diri. Tangannya meraih segelas jus jeruk yang baru saja disajikan. Sementara itu, suasana di meja semakin hangat, bukan karena kebersamaan,
tetapi karena pembicaraan yang mulai mengarah ke pamer kesuksesan. By the way, ngomongin soal kerjaan, gue baru aja buka cabang restoran baru, kata Reno dengan nada bangga. Sekarang udah ada 5 cabang, dan tahun depan rencananya mau ekspansi ke luar negeri. Teman-temannya berseru kagum. Gokil lo, Ren! Bener-bener tajir sekarang. Dika, yang sejak tadi juga ikut mengomentari Bima, tak mau kalah. Gue juga nih, baru ganti mobil. BMW seri terbaru cuy. Kalian lihat kan yang diparkir di depan. Beberapa orang mengangguk dan mulai membahas mobil-mobil mahal yang mereka bawa. Sementara itu, Bima hanya duduk diam, mendengarkan mereka. Gelas di tangannya masih separuh penuh, namun ia belum menyentuhnya lagi. Reno melirik ke arah Bima, lalu menyeringai kecil. Tapi jujur deh Bim, gue penasaran. Lo udah kerja belasan tahun, masa iya masih pakai motor itu? Lo beneran gak mau gue kasih kerjaan di tempat gue? Tanyanya dengan nada bercanda, tapi penuh sindiran. Suasana di meja mendadak hening beberapa detik. Beberapa orang menunggu reaksi Bima. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah senyuman. Senyuman yang tidak terpengaruh sedikit pun oleh semua ucapan mereka. Nggak usah, Ren. Gue masih cukup nyaman dengan yang sekarang, jawabnya santai. Reno terkekeh. Ya udah sih, kalau lo nyaman. Tapi serius bro, lo kebangetan merendah. Udah tahun 2025, nggak zamannya lagi hidup pas-pasan. Seorang wanita bernama Vira, yang duduk di meja sebelah, ikut berkomentar. Iya sih, sayang aja kalau teman-teman satu angkatan udah sukses tapi ada yang masih ketinggalan. Bisik-bisik kembali terdengar, tatapan Iba mulai mengarah ke Bima. Namun, sebelum ada yang sempat menanggapi lagi, tiba-tiba suara seorang pria tua terdengar dari pintu masuk restoran. Loh, Pak Bima. Wah, saya nggak nyangka ketemu Anda di sini. Semua orang menoleh. Seorang pria setengah baya dengan setelan jas rapi berjalan masuk dengan wajah penuh semangat. Ia bukan orang sembarangan. Semua orang yang mengenalnya tahu bahwa ia adalah salah satu investor besar di kota ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia berjalan langsung ke arah Bima. Bima tersenyum dan berdiri. Ia menjabat tangan pria itu dengan akrab, seolah sudah lama mengenalnya. Semua orang di ruangan terdiam. Reno dan teman-temannya hanya bisa saling berpandangan, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Karena mereka baru saja menghina seseorang yang mereka kira gagal dalam hidup. Padahal, kebenarannya jauh lebih mengejutkan. Ruangan yang sebelumnya riuh dengan obrolan kini mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada pria setengah baya yang baru saja masuk dan menghampiri Bima dengan penuh semangat. Pak Bima, sungguh kebetulan bertemu Anda di sini. Saya sudah menunggu pertemuan berikutnya untuk membahas ekspansi perusahaan Anda, ujar pria itu dengan nada penuh hormat. Reno yang masih duduk dengan angkuhnya langsung mengernyitkan dahi. Teman-temannya yang lain pun saling berpandangan, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba berubah. Maaf, Pak. Suara Reno terdengar ragu. Anda siapa ya? Pria itu menoleh ke arah Reno dan tersenyum tipis. Oh, perkenalkan, saya Pak Surya, salah satu investor terbesar di sektor industri teknologi dan manufaktur di negeri ini. Saya kebetulan berinvestasi di banyak perusahaan rintisan, termasuk perusahaan milik Pak Bima ini. Reno dan yang lainnya sontak terdiam. Pupil mata mereka membesar, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Tunggu, perusahaan milik Bima? Bisik Dika dengan nada tak percaya. Pak Surya terkekeh. Loh, kalian teman-teman lama beliau. Tapi tidak tahu, Pak Bima ini adalah CEO dari perusahaan yang sedang berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya startup kecil, sekarang sudah memiliki lebih dari 500 karyawan dan sedang bersiap untuk ekspansi ke luar negeri. Beberapa orang langsung terkejut. Ada yang hampir tersedak minuman. Ada yang langsung menoleh ke arah Bima, dengan tatapan tidak percaya. Sementara itu, Bima tetap berdiri dengan tenang, hanya tersenyum melihat reaksi mereka. Pak Bima, saya tidak ingin mengganggu acara reuni ini, tapi jika ada waktu, mari kita lanjutkan pembahasan kita besok. Tim kami sangat antusias dengan rencana ekspansi ini. Bima mengangguk sopan. Tentu, Pak Surya, kita bisa atur jadwal besok pagi. Pak Surya menepuk bahu Bima dengan ramah, lalu berpamitan. Setelah ia pergi, ruangan kembali hening. Reno, yang tadi begitu lantang merendahkan Bima, kini hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Beberapa orang yang tadi ikut tertawa pun mulai merasa canggung. Sarah, yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan ejekan terhadap Bima, kini tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya, semua orang tahu. Pria yang datang dengan motor butut dan tas lusuh itu adalah orang yang jauh lebih sukses dari mereka. Hening. Tidak ada suara tawa atau ejekan seperti sebelumnya.
Yang tersisa hanyalah wajah-wajah kebingungan dan malu dari mereka yang sejak tadi meremehkan Bima. Reno yang biasanya penuh percaya diri kini menatap kosong ke arah meja, seperti mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dika, yang tadi sibuk memamerkan mobil barunya, kini menelan ludah dengan gugup. Beberapa teman lain yang ikut tertawa pun berusaha menghindari tatapan Bima, seakan berharap dia tidak memperhatikan mereka. Bima, di sisi lain tetap tenang. Ia duduk kembali, meraih gelasnya, dan menyesap minumannya dengan santai. Sarah, yang duduk di dekatnya, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Bima, jadi selama ini kamu... Bima tersenyum. Iya, aku menjalankan perusahaan sendiri. Awalnya kecil, tapi sekarang sudah berkembang cukup besar. Dika masih terlihat tidak percaya. Serius lo Bim, kenapa lo nggak pernah cerita? Bima menatapnya dengan lembut. Kenapa harus? Gue kesini untuk bertemu teman lama, bukan untuk pamer. Jawaban itu membuat suasana semakin canggung. Semua yang tadi sibuk membanggakan kekayaan mereka kini merasa tertampar oleh kesederhanaan Bima. Reno yang sejak tadi diam, akhirnya mencoba mengendalikan situasi. Ia tertawa kecil, meskipun terdengar gugup. Wah, Bim, keren juga lo ya. Gue nggak nyangka sama sekali. Bima hanya tersenyum. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membalas atau menghina mereka balik. Namun, justru itulah yang membuat mereka semakin malu. Sarah menatap Reno dengan tatapan tajam. Kamu tadi bilang apa, Ren? Mau kasih kerjaan ke Bima? Hahaha, lucu banget. Beberapa orang ikut tertawa kecil, kali ini bukan karena meremehkan Bima, tapi karena menyaksikan karma yang begitu instan. Reno terbatuk, wajahnya merah. Ya, tadi kan gue nggak tahu. Bima menghela napas pelan dan berkata dengan lembut. Nggak apa-apa, Ren. Gue ngerti kok. Kadang kita memang terlalu cepat menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Gue pun dulu pernah seperti itu. Perkataannya membuat semua orang semakin terdiam. Tidak ada sindiran, tidak ada kemarahan, hanya ketulusan. Dika mengusap tengkuknya, merasa bersalah. Bim, gue minta maaf ya, tadi gue kebawa suasana. Bima tersenyum dan mengangguk. Santai aja, Dik, gue nggak ambil hati. Tapi, dalam hati mereka, semua orang di ruangan itu merasa malu. Mereka baru saja menertawakan orang yang jauh lebih sukses dari mereka. Dan yang lebih menyakitkan, mereka menyadari bahwa ukuran kesuksesan bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar. Setelah momen canggung itu berlalu, suasana reuni perlahan kembali normal. Namun, kali ini ada perbedaan yang jelas. Tidak ada lagi pamer kekayaan, tidak ada lagi bisik-bisik merendahkan. Semua orang kini lebih hati-hati dalam berbicara, terutama di hadapan Bima. Beberapa orang mulai mencoba mendekati Bima dengan sikap yang jauh lebih ramah dibanding sebelumnya. Sarah tersenyum dan berkata, Bima, gue salut sama lo. Dari dulu lo gak pernah berubah, tetap rendah hati. Gue bangga punya teman seperti lo. Bima hanya tersenyum. Hidup ini gak harus selalu tentang membuktikan diri ke orang lain, Sar. Gue percaya kalau kerja keras dan ketulusan pasti akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dika yang sejak tadi merasa bersalah akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, Bim, lo masih punya kontak kan? Gue penasaran banget sama bisnis lo. Siapa tahu kita bisa kerja sama. Bima tertawa kecil. Bisa banget, Dik. Gue selalu terbuka buat teman lama. Reno, yang masih terdiam sejak kejadian tadi, akhirnya menghela napas dan mengulurkan tangan ke arah Bima. Maaf ya, Bim. Gue udah kelewatan tadi. Bima menatapnya sejenak, lalu menjabat tangannya dengan mantap. Santai, Ren. Gue udah lupa kok. Namun, meskipun Bima memaafkan mereka, dalam hati semua orang di ruangan itu, ada pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Sore itu, ketika acara reuni berakhir, dan satu persatu orang mulai meninggalkan restoran, Reno dan beberapa temannya berdiri di dekat parkiran, mengamati bagaimana Bima berjalan menuju motor Supra bututnya. Tapi kali ini, mereka tidak lagi menertawakan. Mereka hanya bisa diam, melihat seorang pria dengan motor tua dan tas lusuh, yang ternyata adalah CEO sukses dengan ratusan karyawan. Saat Bima menyalakan motornya dan pergi, Sarah tersenyum dan berkata, orang sukses itu nggak selalu kelihatan dari penampilannya. Dika mengangguk pelan. Iya, dan yang paling penting, orang yang beneran sukses nggak butuh pamer. Reno hanya diam, menatap ke arah motor Bima yang semakin menjauh, sementara pikirannya penuh dengan penyesalan. Hari itu, mereka semua pulang dengan satu pelajaran berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar.
Karena bisa jadi, orang yang paling sederhana di antara kita adalah yang paling hebat.